see what I see? Tepat setahun itu kejadiannya ya, persis di bulan puasa, di bulan pertama pandemi COVID terjadi, dimana masih banyak orang tuh takut keluar rumah gitu. Nah, suatu malam karena bosen dan kebetulan bensin motor lagi habis, rencananya selesai taraweh mau keluar ke pom bensin ya, sambil jalan-jalan ya, riding tipis-tipis lah. Nah, selesai taraweh di rumah, langsung gas ke pom bensin yang ada di daerah dekat Karanglewas bernama Banaran ya. Ada 3 jalur kalau mau ke pom bensin. 2 jalur itu diantaranya dua-duanya melewati 2 underpass yang berbeda. Dan 2 underpass ini sama-sama serem kalau malam hari. Saya mulai gas jam 9 malam kalau nggak salah. Saat itu saya sudah di perempatan Parakan Once dan saya memilih 1 jalur yang dekat alma mater sekolah saya dulu. Karena pengen nostalgia dikit gitu, lihat pembangunannya sejauh apa ya bekas sekolah saya dulu. Perempatan lampu hijau, belok kiri, lurus. Sayangnya LPGU-nya itu sedikit dan beberapa mati. Jadi modal penerangan cuma pakai lampu motor. Gas saya pelanin pas saya sampai sekolah, sambil nengok ke kanan melihat besarnya gedung sekolah saya yang dulu yang diterangi lampu-lampu warna-warni di sana waktu itu. Ada juga running text-nya ya yang bertuliskan sekolah saya dan juga beberapa motivasi-motivasi di running text itu. Running text lampu gitu ya. Nah, habis itu belok kanan, ada tikungan kecil dari arah barat, udah melihat sesuatu yang janggal. Begini. Sebelum temurunan, saya ngelihat di kanan itu ada bagian belakang gedung kelas sekolah. Di sana juga ada sawah. Awalnya juga ada kereta mau lewat. Kelihat itu dari sorot lampu utama di lokomotif, dan di saat itu juga ada perempuan berbaju putih, berambut panjang menyusuri rel kereta. Nah, saya nih cukup kaget gitu loh. Sambil teriak, "Awas!" Pas getaran kereta lewat di underpass, saya sudah di dalam underpass, kerasa banget getarannya gitu, gede-gede gitu. Nah, pas sudah dalam underpass, lurus, nanjak itu, sembari istighfar, saya nggak berani nengok ke belakang, jadi saya lanjutkan perjalanan. Naik, terus ada tikungan gitu, belok kanan. Namun, sial ya, saya harus memutar balik. Karena baru masuk ke desa pasir, jalan sudah ditutup dengan kursi panjang dan pelang dilarang masuk, lengkap dengan bapak-bapak grup ronda yang duduk di kursi panjang itu. Ada salah satu, kayaknya dia pemimpin rondanya sih ya. "Lagi corona mas, bali ngana, ngesuk bae lu ngane," kata satu bapak dengan suara marah mengingatkanku agar pulang ke rumah karena ya masih corona. Dia takut saya masuk ke situ membawa virus. Akhirnya saya putar balik melewati underpass itu, tapi baru sampai tanjakan dan mau ke temurunan, motornya tuh terhenti karena sosok perempuan yang di atas underpass tadi sekarang berdiri di atas underpass dan menatap saya. Saya yang kaget tidak percaya karena dalam hati, mana ada setan di bulan puasa gini. Nggak tahu kenapa speechless gitu ya, mematung sambil ketakutan menatap sosok itu.
Mesin motor masih nyala waktu itu. Dari kepala sampai kaki aku pantengin, kok lama-kelamaan bajunya yang putih itu memerah. Nyampe ke mukanya kok berdarah juga ya. Mendarah gitu loh, yang tadinya biasa aja putih pucat gitu kok jadi berdarah pelan-pelan. Dan yang seremnya juga pelan-pelan bagian-bagian tubuhnya itu lepas satu persatu. Dari yang tangannya dulu, kakinya, dan yang terakhir kepalanya terjatuh. Astagfirullahaladzim. Saya langsung tarik gas kenceng-kencengnya, gak mau tahu, pokoknya secepatnya harus pergi dari situ. Dan akhirnya berhenti di pinggir jalan, nunggu keringat kering dulu. Baru pelan-pelan saya akhirnya memutuskan tetap pergi ke pom di desa Kali Bogor ya, yang masih banyak kendaraan lewat. Akhir-akhir dipikir-pikir saya ingat ada satu chapter penelusuran ketika dulu komunitas jelajah malam saya. Underpass itu tuh pernah kita jadikan objek foto, baik itu rel, underpass maupun sekitarnya, dengan judul West Devil's Doors. Saya ingat itu sosok perempuan adalah korban bunuh diri sekitar belasan tahun lalu. Namanya Menir. Sebuah nama yang jangan disebut 3 kali sampai di lokasi karena ia akan ikuti kemanapun orang yang menyebut namanya. Saya Rizya ARS dari Belaka Suta Podcast. Wassalamualaikum. Terima kasih. podcast.ceritahoror@gmail.com